Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 dengan materi majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menimbulkan kesan imajinatif atau menciptakan efek-efek tertentu bagi pembaca atau pendengarnya. Jenis majas dalam bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, majas perbandingan. 2. Majas pertentangan. 3. Majas sindiran. 4. Majas penegasan. Mari kita bahas satu persatu. Majas perbandingan. Yang termasuk ke dalam majas perbandingan, yang pertama, majas personifikasi. Personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda mati seolah-olah bersifat seperti manusia. Contoh, dinding di ruangan ini bisa mendengar seluruh pembicaraan kita. Mendengar itu adalah sebuah pekerjaan atau aktivitas yang harusnya dilakukan manusia, tetapi pada konteks kalimat ini dilakukan oleh dinding, maka dia disebut personifikasi. Yang kedua, angin berbisik di sela daun. Berbisik ini juga aktivitas yang dilakukan oleh manusia, tetapi pada konteks kalimat ini dilakukan oleh angin. Oke, yang kedua, majas perbandingan yang kedua adalah metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Contoh, cuaca mendung karena Raja Siang enggan menampakkan diri. Kata Raja Siang pada kalimat ini menggantikan kata matahari. Yang kedua, siswa yang pintar itu menjadi buah bibir orang-orang di sekolahnya. Buah bibir, nah ini metafora dari bahan pembicaraan atau bahan omongan. Majas perbandingan yang ketiga, majas asosiasi. Asosiasi adalah majas dengan penggunaan ungkapan untuk membandingkan dua objek berbeda yang dianggap sama. Nah, penanda majas ini adalah penggunaan kata bagaikan, seperti, bak. Nah, contoh, wajah kedua orang itu sangat mirip. Bak pinang dibelah dua, bak. Jadi di dalam kalimat ini ada kata bak. Bak sama artinya seperti, ya, atau bagaikan. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman Rina bosan jika ia berpendirian bagai air di daun talas. Nah, penggunaan kata bagai, nah berarti tidak tetap pendiriannya, maka ini disebut asosiasi, bersama sifatnya. Yang keempat, hiperbola. Hiper, majas untuk mengungkapkan suatu hal secara berlebihan. Contoh, suaranya memecahkan gendang telingaku. Wow, sekuat apa suaranya sampai memecahkan gendang telinga? Maka disebut dia hiper, sesuatu yang berlebihan. Yang kedua, tetanggaku sangat baik, seperti malaikat. Nah, ini juga hiperbola, melebih-lebihkan seperti malaikat. Majas perbandingan yang kelima, eufemisme. Eufemisme adalah majas penggantian kata-kata yang dipandang tabu atau dirasa kasar dengan kata-kata lain yang lebih pantas atau dianggap lebih halus. Eufemisme itu sama dengan menyopankan, supaya lebih sopan. Contoh, di mana saya bisa menemukan kamar kecilnya? Nah, kata kamar kecil ini menggantikan kata toilet. Jadi supaya lebih sopan atau lebih halus. Yang kedua, kasus kriminal yang dilakukan orang itu membawanya ke hotel Prodeo. Nah, hotel Prodeo ini
kata memperhalus dari penjara. Nah, itu contoh dari eufemisme. Yang keenam, metonimia. Metonimia adalah majas yang menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Contoh, supaya haus cepat hilang. Contoh, supaya haus cepat hilang, lebih baik minum aqua. Nah, kata aqua ini kan salah satu merek dari air mineral. Yang kedua, dia naik kijang ke sekolah. Nah, naik kijang juga ini merupakan salah satu merek atau jenis mobil. Nah, bukan naik hewan kijang gitu. Maka dia disebut dengan metonimia. Berikutnya, majas perbandingan yang ketujuh, simile. Simile ini hampir sama dengan asosiasi, menggunakan kata bagaikan ataupun seperti, hanya saja kalau simile dia bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Contoh, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Nah, ini ya, kelakuannya bagaikan, membandingkan. Contoh, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Yang kedua, wajah Ani dan Ana bagai pinang dibelah dua. Nah, disandingkan ya. Oke. Yang berikutnya, yang kedelapan, alegori. Alegori adalah majas yang menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Contoh, suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Nah, nahkoda ini kan pemimpin. Jadi sama, suami adalah nahkoda berarti maksudnya suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Berikutnya, yang kesembilan, sinekdok. Sinekdok adalah gaya bahasa. Berikutnya adalah gaya bahasa sinekdok. Sinekdok, gaya bahasa ini terbagi dua, yakni sinekdok pars pro toto dan sinekdok totem pro parte. Yang pertama, pars pro toto. Pars pro toto adalah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Contoh, hingga bel berbunyi, batang hidung Reni belum kelihatan. Nah, batang hidung ini sebagian dari anggota tubuh. Ya. Kemudian yang kedua, Jason membeli 4 pintu apartemen di Meigata, 4 pintu. Jadi yang dibeli bukan hanya pintunya ya. Nah, maka dia termasuk pars pro toto. Yang berikutnya, totem pro parte. Totem pro parte adalah kebalikannya. Ini gaya bahasa yang menampilkan keseluruhan untuk merujuk pada sebagian benda atau situasi. Contohnya, Indonesia berhasil menjuarai All England hingga 8 kali berturut-turut. Nah, di sini langsung dibuat Indonesia. Padahal mungkin yang bertanding hanya beberapa orang atau bisa jadi hanya 1 orang. Yang kedua, dalam pertandingan basket itu, Sekolah Dian Harapan berhasil meraih juara 1. Sekolah Dian Harapan. Nah, itu menyatakan totem pro parte karena yang bertanding hanya beberapa orang. Oke. Jadi gaya bahasa yang ke-10 adalah simbolik. Simbolik adalah gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Contoh, perempuan itu memang jinak-jinak merpati. Nah, kata jinak-jinak merpati, sifat dari perempuan jinak-jinak merpati. Jadi dia dibandingkan seperti sikap merpati. Kemudian yang kedua, Angel malu-malu kucing ketika bertemu Anton. Malu-malu kucing. Angel dibandingkan sikapnya seperti sikap malu-malu kucing, seperti sikap kucing. Oke.
Gaya bahasa yang kedua adalah gaya bahasa pertentangan. Jenisnya yang pertama litotes. Litotes adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan cara yang berlawanan dari kenyataannya, dengan mengecilkan atau menguranginya. Tujuannya untuk merendahkan diri. Contoh, mengapa kamu bertanya pada orang yang bodoh seperti saya ini? Nah, orang yang bodoh, dia merendahkan diri. Kemudian yang kedua, jangan sungkan untuk mampir ke gubuk kami apabila Anda memiliki waktu luang. Kata gubuk kami, ini merendahkan diri, litotes, padahal bisa jadi rumahnya besar. Oke. Yang kedua, paradoks. Paradoks ini adalah gaya bahasa yang mengungkapkan situasi menggunakan kata yang sifatnya berkebalikan dengan aslinya. Contoh, 1. Gadis itu merasa kesepian di tengah pesta yang begitu ramai. Kesepian di tengah pesta yang begitu ramai. Sepi dengan ramai. Maka ini sesuatu hal yang paradoks. 2. Para petani kelaparan di lumbung padi. Lumbung padi itu kan banyak berisi padi, tetapi dia kelaparan. Maka ini sesuatu situasi yang disebut paradoks atau kebalikannya. Yang ketiga, antitesis. Ini merupakan gaya bahasa yang memadukan kata yang artinya berkebalikan atau bertentangan. Pertama, baik buruk perbuatannya akan mendapatkan balasan suatu saat nanti. Nah, kata baik buruk, antitesis, antonimnya. Kemudian yang kedua, jangan pernah menilai seseorang hanya melihat benar salah perbuatannya. Benar salah, antitesis. 4. Kontradiksi interminis. Gaya bahasa yang menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya, biasanya diikuti dengan konjungsi kecuali, hanya saja. Contoh, semua masyarakat semakin sejahtera kecuali mereka yang berada di perbatasan. Penggunaan kata kecuali di dalam kalimat ini, maka dia disebut kontradiksi interminis. Jenis gaya bahasa yang ketiga adalah sindiran, yang termasuk ke dalam gaya bahasa sindiran. Yang pertama, ironi. Ironi ini adalah gaya bahasa yang menggunakan sindiran dengan cara penggunaan kata-kata bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Biasanya kalau gaya bahasa ironi ini dipuji dulu, baru disindir. Nah, contoh, rajin sekali, jam 9 baru bangun. Nah, dia rajin sekali. Kemudian yang kedua, pandai sekali kamu, baru datang ketika rapat sudah mau selesai. Itu ironi. Yang kedua, sinisme. Sinisme adalah majas yang menyampaikan sindiran secara langsung pada objek yang dimaksud. Contoh, gulingmu sangat bau, seperti tidak pernah dicuci. Jadi dia langsung sindirannya. Badannya gemuk sekali, seperti orang kelebihan gizi. Nah, oke. Yang ketiga adalah gaya bahasa sarkasme. Sarkasme ini merupakan sindiran secara kasar. Contoh, dia hanya jadi sampah masyarakat. Nah, kasar ya, sampah masyarakat. Kemudian yang kedua, dia itu benar-benar otak udang. Nah, penggunaan kata otak udang itu adalah sarkas. Yang keempat, gaya bahasa penegasan. Yang termasuk dalam gaya bahasa penegasan, yang pertama, pleonasme. Pleonasme adalah majas atau gaya bahasa yang menggunakan kata bermakna sama untuk menegaskan sesuatu. Contoh, majulah ke depan agar orang-orang bisa menyaksikan penampilanmu. Kata majulah ke depan. Ya, kalau sudah maju, arahnya sudah ke depan.
maka disebut pleonasme. Turunkan tangan ke bawah setelah menjawab soal yang diberikan guru. Nah, turun ya pasti sudah ke bawah. Maka itu kata-kata seperti ini disebut pleonasme. 2. Repetisi. Repetisi adalah majas yang menggunakan kata berulang pada kalimat. Contoh, dia adalah penyebabnya. Dia si perusak barang. Dia yang membuat kotak ini rusak. Nah, di dalam kalimat ini terjadi pengulangan kata dia. Nah, maka dia adalah disebut gaya bahasa repetisi. Yang kedua, saya ingin menjadi lebih baik. Saya ingin membanggakan orang tua. Saya ingin membuat mereka bahagia. Nah, pengulangan kata saya. Baik, itu repetisi. Yang selanjutnya, ketiga, klimaks. Klimaks adalah majas yang memaparkan pikiran atau hal secara berturut-turut dari yang sederhana atau kurang penting semakin meningkat kepada hal yang kompleks atau lebih penting. Contoh, ketua RT, RW, kepala desa, gubernur, bahkan presiden sekalipun tak berhak mencampuri urusan pribadi seseorang. Nah, jadi ada sesuatu yang meningkat di sini dari ketua RT, RW, kepala desa, gubernur, bahkan presiden. Yang kedua, bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa hingga orang tua seharusnya memiliki asuransi kesehatan. Nah, di sini juga ada sesuatu yang semakin lama semakin tinggi atau semakin meningkat. Itu disebut gaya bahasa klimaks. Yang keempat, antiklimaks. Antiklimaks merupakan majas yang memaparkan pikiran atau hal secara berturut-turut dari yang kompleks atau dari yang lebih penting, semakin lama semakin menurun kepada hal yang sederhana atau kurang penting. Nanti kebalikan dari klimaks. Contohnya, kepala sekolah, guru, dan siswa juga hadir dalam acara syukuran itu. Nah, ini dari kepala sekolah, guru, siswa. Masyarakat perkotaan, pedesaan, hingga yang tinggal di dusun seharusnya sadar akan kearifan lokal masing-masing. Nah, semakin lama semakin menurun, maka disebutlah dia antiklimaks. Majas yang berikutnya adalah majas tautologi. Tautologi adalah majas yang menggunakan kata-kata bersinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Contoh, hidup akan terasa tentram, damai, dan bahagia jika semua anggota keluarga saling menyayangi. Kata tentram, damai, bahagia, nah ini menyatakan sinonim, sama artinya. Hari ini terasa sunyi dan sepi. Nah, ini juga sinonim, maka disebutlah majas tautologi. Yang keenam, retorika. Retorika ini adalah majas yang memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Contoh, kapan pernah terjadi harga barang kebutuhan pokok turun pada saat menjelang hari raya? Nah, ini adalah sebuah kalimat tanya sebenarnya tidak perlu dijawab. Ya kapan? Tidak pernah, gitu ya. Nah, retorika. Oke, selanjutnya yang ketujuh, paralelisme. Majas perulangan yang biasanya ada di dalam puisi. Paralelisme dibagi dua. Yang pertama anafora, pengulangan di awal, dan yang kedua epifora, pengulangan di akhir. Contoh, cinta adalah pengertian, cinta adalah kesetiaan, cinta adalah rela berkorban. Pengulangan kata cinta di awal kalimat ini disebut paralelisme anafora.
Yang kedua, aku yang kau abaikan, coba dengarkan. Suara hatiku yang merintih, mohon dengarkan. Gelisah yang tak berujung, tolong dengarkan. Nah, pengulangan kata dengarkan, 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 ini disebutlah dia epifora. Oke, baik. Itulah dia jenis-jenis gaya bahasa dalam bahasa Indonesia. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih.